Guys, hari ini kita akan bongkar lagi kebohongan dari Ustadz Kainama soal latar belakangnya, guys. Ya karena terlalu banyak hal-hal yang dia sembunyikan sebenarnya. Kali ini kita akan bahas tentang latar belakang pendidikannya dan juga latar belakang pelayanannya, guys. Tapi sebelumnya kita nonton dulu videonya ya. Nah ini saya tulis 15 poin. Saya baru nonton sebentar saja. Tapi saya dapat 15 poin dari saudaraku yang aku hormati namanya Luis Prasetyo, ya. Semua statement antum ini saya tulis dan semuanya tidak ada di dalam pembelajaran teologis. Saya nggak pernah belajar lah teologis. Tapi orang-orang yang pernah belajar, tak cungkil matamu nanti, Bong. Ngomong di depanku, Bong. Nih, tak jodoh kalau aja nak ngomong saya nanti. saya nggak pernah belajar lah teologis. Tapi orang-orang yang pernah belajar, begitu melihat catatan saya bilang, ini apa? Ya, di situ dia mengatakan bahwa dia tidak pernah sekolah teologi, dia tidak pernah mengenyam pendidikan teologi. Karena ketika dia membahas tentang saya ada 15 poin, ada 10 poin. Di situ pun 10 poin itu didapat katanya dari orang yang ngajar S2 teologi. Dia mengakui bahwa dirinya tidak pernah kuliah teologi, sekolah teologi. Ya seperti pencarian kita. Ketika kita cari Kainama nggak ada terdaftar di Ban PT atau Dikti ya. Ternyata nggak ada namanya di situ. Sama kayak Filipus Christian dan konco-konconya. Dan hari ini kita akan dengar apakah dia ini orangnya jujur apa enggak. Tapi memang kalau di situ sih mencela-mencela sih. Di sini dia mengatakan tidak pernah kuliah teologi, tidak pernah sekolah teologi, tetapi dulu ketika baru mualaf pengakuannya wow banget. Mari kita dengar videonya ya. Saya bukan cuma bicara sebagai pelayan, mantan pelayan gereja. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Namanya masa-masa vikariatum atau vikarium. Orangnya disebut vikaris karena ada masa vikariat. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai. Saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudara-saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Ya, di situ wow banget guys. Kenapa saya bilang wow? Karena dia mengatakan bahwa dirinya kuliah bla 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 bla. Dia kuliah di sini, di situ. Di Indonesia, STT Jakarta, katanya juga dia di Jerman atau di Belanda, dan juga S3-nya di Haifa, Israel. Orang kalau dengar kayak gini, ya pasti, wih keren banget nih orang. Dia sampai bisa kuliah teologi sampai S3 bahkan di luar negeri. Ini pasti bahasa Ibraninya wow banget ya. Tapi terbukti kan bahasa Ibrani kayak apa, kalian tahu sendiri guys. Kalau teman-teman tahu, cara untuk mengenali kebohongan seseorang adalah ketika informasi yang diberikan adalah berubah-ubah. Di saat yang ini dia mengatakan dia tidak sekolah teologi, di saat yang lain dia mengatakan dia sekolah teologi, dan ini membuktikan bahwa dia sebenarnya nggak punya latar belakang yang jelas.